سبيل الدموع سبيل مريح تنهدى يا صاحي كي تستريح أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح علينا بفتوح العارفين حكمتك وانصر علينا خزائن رحمتك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين والحمد لله رب العالمين. قال المؤلف في هذا الكتاب رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. وذكر العلماء anna di yaumi Asyura muzayyan lam takun li ghairihi wa dzalika annahu khalaqa fihi Adam dakhilul jannah wa tiba alaihi fihi wastawat safinatan Nuh 'alal judi ila akhirih. Shadaqallahul azim. Para jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Pertama dan yang paling utama, marilah kita sama-sama panjatkan puja kali puji kehadirat Allah Rabbul Izzati, Zat yang telah melimpahkan rahmah dan berbagai aneka ragam nikmatnya, terutama nikmat iman wal Islam serta nikmat sehat panjang umur. Sehingga alhamdulillah dengan nikmat tersebut kita kembali dapat berkumpul di tempat yang insya Allah mulia menurut kacamata agama dalam rangka menggugurkan kewajiban kita sebagai umat muslim, yaitu thalibul ilmi. Mudah-mudahan tidaklah kita keluar dari tempat ini melainkan Allah hapuskan dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Shalawat ma'asalam yang makrunan bita'dim semoga senantiasa Allah curah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, termasuk kita semua sebagai umatnya yang senantiasa istiqomah berusaha dan berupaya menjalankan atas segala syariat-syariatnya. Para bapak hadirin kaum muslimin rahimakumullah, masih seputar bulan Muharram atau kita telah melewati yang namanya Asyura. Ada kan ya, kita pernah dengar yang dinamakan Asyura. Ada adat istiadat yang mana kalau datang bulan Asyura itu ada yang ngebubur. Baik Pak Ustadz, baik. Bubur suro apa sebutannya ya? Bubur suro. Bagus kalau Pak Ustadz, bagus. Apa sebabnya? Sebab tujuannya, intinya yaitu sedekah. Yang mana takrif daripada sedekah sedekah kita itu yaitu mensyukuri atas rizki yang Allah berikan kepada kita, kita aplikasikan, kita limpahkan nikmat kita untuk disedekahkan. Itulah. Jadi jangan mentang-mentang nggak ada dari sononya, enggak, jangan dulu. Bahkan Imam Nawawi dijelaskan di dalam kitab Nihayatuz Zain, ini sangat eces Pak. Wa Asyura dijelaskan. Imam Nawawi ini bukan orang ecek-ecek Pak. Beda dengan Nawawi di Koncang mah ada tukang material gitu ya. Ini mah Imam Nawawi, ulama besar, 15 tahun udah kehafal 30 juz. Beda sama Nawawi kampung Jawa, kulhu aja 40 Pak. Qul huwallahu ahad, Allahu shomad, lam yalid walam yulad walam Allahu akbar. Qul huwallahu ahad tiba ya, gitu ya. Nah, Imam Nawawi
Syekh Nawawi yang mengkarang ini Nihayatul Zaid tidak sembarangan Pak mengutip bulan Asyura. 15 tahun udah hafal 37 Al-Quran Pak. 17 tahun berangkat tolak ilmu ke Mekah. Karena apa? Dalam satu riwayat ini Belanda lagi herit-heritnya di Indonesia. Sekira-kira mau tolak ilmu di sini nggak bisa, jadi berangkatlah ke Mekah, bergurulah di Mekah sampai wafatnya. Singkat cerita, kalau kita menceritakan Syekh Nawawi panjang ya. Secara singkatnya meninggallah Imam Nawawi yaitu di Makkatul Mukarramah. Terciptalah kewaliannya. Mana? Itu di Mekah Pak, kuburannya tepatnya di Maklah. Itu kerajaan pada waktu itu, baik yang miskin, yang kaya, saudagar, pejabat dan lain sebagainya, kalau udah 1 tahun ngontrak di itu kuburan digusur Pak, tanpa terkecuali. Digusur yang kalau sudah digusur tulang belulangnya dikumpulkan, dipindahkan ke luar kota daripada Mekah. Akhirnya ada terjadi keanehan pas waktu ini penggusuran kuburan Imam Nawawi itu, pas digusur jenazahnya itu utuh Pak. Jangankan jenazah, kain kafannya itu masih bersih, wangi, masih putih, nggak ada sobek sekalipun. Bahkan satu riwayat itu diceritakan jenazah Imam Nawawi yang tadinya dikuburkannya terlentang, begitu digusur dibuka itu kuburan Imam Nawawi, sedang duduk di depannya ada kitab, jadi baca kitab Pak. Itulah apa namanya karomah daripada Imam Nawawi, waliyun min auliya'illahi ta'ala. Kenapa kita patut menceritakan aslafuna soleh, ulama-ulama soleh? Karena itu akan zikru solihin kifaratul dzunub. Kalau ada ustadz, guru-guru kita menjelaskan tentang ulama-ulama soleh, tentang apa namanya guru-guru kita yang soleh, beliau sudah tiada, tapi diceritakan oleh guru-guru kita, itu menjadi kifarat dosa-dosa kita Pak, penghapus dosa-dosa kita. Ini kita nih sedang menceritakan Imam Nawawi, insya Allah dosa-dosa kita ini dikeparatkan oleh Allah, dihapuskan dosa-dosa kita, gitu ya. Mana lagi? Wadikrul maut sedekah. Ketika kita mengingat kematian, itu sedekah ke diri kita, gitu ya. Supaya apa? Supaya diri kita ini tidak selamanya merasa benar, gitu ya. Sebab salah orangnya kalau merasa benar, gitu ya. Hidup itu harus dipimpin dengan kebenaran. Salah kalau misalkan orang merasa benar. Kalau merasa benar dia nggak mau disalahin Pak, gitu ya. Dia nggak mau disalahin. Contoh seperti waktu ibadah, gitu ya. Kalau dia merasa benar atau dibenarkan ku kiai ge mau nerima nama, gitu ya. Nah inilah dzikrus sholihin kifaratul dzunub. Jadi di sini dalil daripada orang-orang yang membid'ahkan, orang yang mencaci maki, dan orang yang tidak suka, orang yang suka melaksanakan halal. Nah, ini tarifnya Pak, gitu ya. Dalil daripada ulama, kalau orang yang dzikrus sholihin kifaratul dzunub, bahwa mengingat-ingat orang yang soleh itu bisa menghapus dosa-dosa kita, gitu ya. Kembali, waktu Imam Nawawi digusur itu terjadi keanehan. Salah satunya tadi jenazahnya masih utuh, makanya dikembalikan seperti semula, disandingkan dengan para sahabat. Salah satunya istri baginda Rasul Muhammad SAW. Siapa? Siti Khadijatul Kubra, gitu ya. Jadi bukan orang sembarangan. Jadi kata Imam Nawawi di sini dikatakan Asyura itu yaitu wahwa Asyurul Muharram, 10 hari daripada bulan Muharram, 10 hari, gitu ya. Li annahu sallallahu alaihi wasallam suila anhu yakfuru sanatal madiyah. Orang yang orang yang mengerjakan
orang yang berpuasa dan orang yang mengerjakan amalan-amalan soleh di hari tersebut, itu dosa-dosanya akan dikifaratkan, akan diampuni selama apa? Selama setahun yang lalu akan diampuni itu. Inilah. Jadi di sini salah satu keistimewaan bulan Muharram. Jadi yang kemarin itu kita ceritakan, sebenarnya bulan yang Allah ciptakan itu ada 12 bulan, yang mana minha arba'atul hurum. Yang 12 itu ada 4 bulan yang sangat Allah muliakan, yang Allah bersihkan pada bulan itu, dan Allah takdimkan untuk hamba-hambanya. Mana? Yang 3 mah bergandengan, tapi yang 1 mah itu terpisah, Pak. Mana yang yang 3 bergandengan? Yang pertama bulan Rajab, bulan Sya'ban, yang terus bulan Ramadan. Itu bergandengan, bulan yang dimuliakan oleh Allah, termasuk arba'atul hurum. Jadi fadilah daripada bulan Rajab yaitu tadhirul badan, untuk membersihkan anggota badan. Datang bulan Sya'ban, fadilahnya tadhiratul qalbi, untuk membersihkan hati. Datang bulan Ramadan, tadhirur ruh, untuk membersihkan ruh-ruh kita. Itulah makanya dianjurkan kita mempersiapkan manfarroha, bunga senang. Orang senang ketika datangnya bulan Ramadan, itu bukan sehari sebelum Ramadan aja, Pak. Dari bulan Rajab kita harus persiapkan diri kita. Nah inilah. Jadi yang 3 itu bergandengan. Ada yang 1 terpisah, mana? Bulan Muharram. Kalau bulan Muharram jauh sama bulan Rajab, bulan Syawal, bulan Sya'ban, dan bulan Ramadan. Nah inilah, karena seluruh nabi dan rasul, hampir keseluruhan itu terjadinya di bulan Muharram. Katakan tadi dibacakan, khalaqa fihi Adam dakhilul jannah. Salah satunya nabi dan rasul terjadi di bulan Muharram, yaitu salah satunya Nabi Allah Adam alaihi salam. Nabi Allah Adam alaihi salam diciptakan di bulan Muharram, Pak. Ini kita nih cikal bakal ada kita, itu bapak moyang kita itu Nabi Adam diciptakannya di bulan Muharram, Pak. Gitu ya, sesudah Allah ciptakan Nabi Allah Adam, kata Allah, ayo Adam, nikmatilah fasilitas-fasilitas yang ada di surga ini. Akhirnya namanya manusia, termasuk Nabi Adam juga, Pak, merasa pengen lebih. Akhirnya dia main kesana kemari, kesel kali ya, Pak ya, nggak ada teman. Munajat kepada Allah, ya Allah, aku ingin mempunyai pasangan. Kesel seorang hamba ya Allah. Gitu kalau bahasa Jermannya ya, Pak ya. Akhirnya sesudah berdoa, tidurlah di satu batang pohon. Di satu pohon itu tidur, Pak. Akhirnya Allah ciptakan Siti Hawa, manusia kedua yang lawan jenis kelamin, gitu ya. Diciptakannya Siti Hawa yang cikal bakal jadi ibu moyang kita, Pak. Gitu ya. Siti Hawa diciptakannya Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Allah Adam alaihi salam. Sudah diciptakan, bangun tidur, itu Nabi Adam melihat manusia lagi, Pak, bunga sangat luar biasa, Pak, senang. Akhirnya baru juga mau nyamber nih, Pak ya. Gitu ya, namanya juga ngelihat manusia pertama, baru juga minta langsung dijatuh sama Allah. Baru juga mau dideketin, kata Allah, Adam, jangan dulu. Main toel-toel aja lu. Gitu ya. Jeda dulu, pakai apa? Nah, namanya jendela perkawinan. Di sinilah cikal bakal ada perkawinan, Pak. Gitu ya, ada pertikahan di situ. Akhirnya ada di situ saksinya, salah satunya malaikat. Apa mas kawinnya Nabi Adam di situ? Baca sholawat kepada baginda Rasul. Berapa? Yaitu satu riwayat 50, satu riwayat 11, satu riwayat 25. Gitu ya. Cuma Nabi Adam waktu membaca sholawat itu disyaratkan baca sholawatnya satu kali napas, Pak. Waktu ijab qabul Nabi Adam enggak kuat, napasnya kayak ikan emas kali ya. Oh aja gitu. Ngapa?
nggak kuat, akhirnya dicicil. Tapi sampai selesai makannya itu sebagai kiasan. Boleh mas kawin juga zaman sekarang diutang, boleh pak. Terima saya nikahnya anu binti anu dengan mas kawin 5 gram emas di apa namanya dihutang. Nah boleh sah pak. Dikredit. Cuman mungkin malam pertamanya juga ditempo kali ya. Gitu ya. Nah sah-sah aja sebab apa Nabi Adam juga dicicil, nggak kuat napasnya. Nah inilah Nabi Adam begitu sesudah apa namanya ada pertikahan dengan Siti Hawa, menikmatilah fasilitas yang ada di surga pak. Akhirnya kata Allah, nikmatilah apapun yang ada di surga. Pakailah yang kamu suka, makanlah yang kamu suka, bermainlah apapun yang ada di surga terkecuali satu. Wala taqraba hadhihi syajarah. Jangankan makan, mendekatinya pohon itu pun jangan Adam. Jangan Adam. Apa namanya? Tangkal pohon khuldi. Akhirnya di situ terdengar oleh si tengkorak setan ya. Kata iblis menggoda ke Nabi Adam, enggak kegoda, cowok aja. Susah cowok digodanya itu. Gitu ya. Akhirnya nggak kegoda, datanglah si iblis si setan ini ke Siti Hawa, kegoda lah. Gimana kata si iblis, kata si setan, woi Siti Hawa, udah ini namanya Allah cipta, tidak mungkin Allah ciptakan ini kalau bukan untuk dimakan, kan gitu tuh. Enak setan menggodanya pak. Kalau nggak diciptain oleh Allah, maka mau nggak bakal diciptain. Ini diciptain itu bukan buat dimakan. Artinya aja pohon khuldi, buah keabadian. Maka jikalau ente sama Adam ini makan buah ini, pasti bakal abadi di surga. Itu kata iblis pan ya, enak pan godaan iblis, nggak ada yang pahit, gitu ya. Akhirnya Siti Hawa terpincut. Goda Siti Nabi Allah Adam yang tadinya sama iblis udah gak goda. Abi kalau bahasa kita ya, wahai Adam, ini neng mau nih buah ini katanya. Akhirnya Nabi Adam juga nggak langsung ini. Kata Nabi Adam, jangan neng, mendingan yang lain aja nih. Ini Nabi Adamnya orang Tasik kali ya manggilnya neng. Jangan Hawa, yang lain aja. Kalau buah khuldi kan nggak boleh sama Allah. Akhirnya tetap Siti Hawa ngerengek pak. Sekasar, segagah-gagahnya cowok melihat istrinya ngerengek pak, kasihan. Meskipun suaminya porli, abri, badannya tegap luar biasa, ngelihat istrinya mah aduh udah lemes pak, nurut aja. Nabi Adam juga sama kan, akhirnya tergoda gitu ya, atas perintah Siti Hawa digoda oleh iblis. Makanlah buah khuldi. Sesudah dimakan, sebelum datang kepada perut, tengah-tengah di tenggorokan ini Allah murka. Akhirnya diusirlah di alam surga menuju alam dunia. Itu di bulan 10 di tanggal 10 bulan Muharram Pak, diusirnya pun gitu ya. Diusirlah Nabi Allah Adam alaihi salam dan Siti Hawa. Hanya tadi setelah memakan buah khuldi itu Pak, sebelum datang ke perut itu yang cowok itu datang nyelap di tenggorokan. Makanya ini para cowok ini ada yang namanya ini nih, jakun ya. Gitu ya. Nah, ini asal cikal bakalnya Nabi Allah Adam menentang perintah Allah. Ini di sini ada. Kalau perempuan kan lembut, lesang ya Pak, dia labas, kehandap awal gitu ya. Di bawah, cuman cari aja sama bapak-bapak masing-masing itu mah. Ada di istrinya, di dadanya itu ya. Nah itu diselapnya di situ Pak, gitu ya. Akhirnya singkat cerita Nabi Allah Adam alaihi salam diusir di alam surga ke alam dunia, dipisahkan langsung Pak. Yang tadinya di surga itu Pak, dari atas mulai sampai ke bawah itu mahkota, baju dari sutra dan sendal lain sebagainya, turun ke alam dunia telanjang bulat. Tidak ada satu helai benang pun yang nyangkut daripada badan Nabi Allah Adam alaihissalam dan Siti Hawa. Tidak hanya di situ, sesudah diturunkan dipisahkan lagi Pak. Nabi Allah Adam
diturunkannya di India. Kalau tidak salah dalam satu daerahnya itu namanya Bud, Bud di India. Siti Hawa yaitu di Makkatul Mukarramah di Arab Saudi. Jauh kan India dan Arab Pak. Masya Allah. Akhirnya Nabi Allah Adam alaihissalam ingat terhadap dosa-dosanya. Begitu diturunkan Nabi Allah Adam alaihissalam sujud Pak. Sujudnya Nabi Allah Adam bukan main, 50 tahun. Masya Allah. Sambil sujud seraya mengatakan istighfarnya, Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Itu namanya istighfar Nabi Allah Adam. Jadi istighfar ada astagfirullahaladzim, ada tadi Rabbana dhallamna anfusana sampai keluar. Itu namanya istighfar. Jangan kayak teman saya Pak, perbanyak nih di bulan Muharram baca istighfar katanya. Emplek pada itu ya, istighfar aja kagak beres tuh ya. Nah, jadi astagfirullahaladzim gitu. Ada lagi sayyidul istighfar, Allahumma lakal hamdu anta qayyimus samawati dan seterusnya. Makanya di bulan Muharram ini perbanyaklah baca istighfar. Istighfar yang mana? Yang mana aja banyak. Mau yang Nabi Allah Adam juga silahkan. Bari di sambil di sholawatin, Rabbana ya Rabbana, silahkan. Karena tadi Islam itu ya kalau nggak pakai seni sepi gitu ya. Kalau lojor aja tuh misal Rabbana dhallamna anfusana misalnya, itu yang ngedengerinnya, jangankan yang baca, yang ngedengerinnya aja getek pakai dengerinnya gitu ya. Ya kan sambil sambil menghayati, mengartikan gitu ya, sambil ngopi dan lain sebagainya. Asal jangan di kamar mandi aja. Kamar mandi bawa Rabbana dhallamna anfusana. Baru dicadok, Masya Allah. Berbanyak masa istighfar di bulan Muharram. Kenapa? Istighfar itu yaitu bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Inilah begitu singkat ceritanya Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Allah Adam alaihissalam penasaran, sujud sudah 50 tahun, baca istighfarnya tidak henti-henti, tapi belum ada isyarat daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Penasaran gitu ya, akhirnya mengangkatkan kepalanya, langsung melihat ke atas langit. Akhirnya di situ dengan izin Allah, Nabi Allah Adam diperlihatkan oleh Allah melihat ke atas langit, langsung tembus sampai melihatnya tiang-tiang arasy. Di situ tiang arasy Pak ada bacaan Allah wa Rasuluh wa Muhammad Rasul. Di situ Nabi Allah Adam terheran-heran. Ya Rabb, itu pasti nama yang sangat mulia itu Muhammad. Apakah itu dari golongan jin? Apakah itu dari golongan malaikat? Apakah dari golongan siapa ya Rabb? Akhirnya dijawab oleh Allah, itu hada ismun min asma'i auladik. Ini adalah nama daripada nama keturunanmu wahai Adam. Maka jikalau engkau ingin diterima taubat, engkau harus bertawassul atas nama keturunan. Akhirnya di situ Nabi Allah Adam berdoa kembali, ya Allah, aku berdoa kepadamu, bermunajat kepadamu, bertawassul atas keturunanku Muhammad nabiku, ampunilah dosa. Baru di situ diterima taubatnya Nabi Allah Adam alaihissalam. Yang 50 tahun sujud Pak, nggak diterima-terima, nggak ada isyarat-isyarat gitu ya. Sujud 50 tahun, Masya Allah. Kita mah kadang-kadang di bawah sujud 5 menit sama imam aja udah nengok ke depan. Imam ngantuk apa ngomong nih gitu ya. Kadang-kadang mau isyarat ke temennya, ini imam gimana nih gitu ya. Nabi Allah Adam, Masya Allah. Makanya ada dongengnya itu di kampung ya, sujud jika orang-orang sekarang itu kayak di karpetnya itu kayak ada pernya Pak, pel aja langsung ke atas lagi. Entah baca apa kali itu yang dibaca, langsung mantul lagi aja, nggak betah di bawah sujud lagi gitu ya. Nah makanya nanti kita ceritakan
amalan salah satunya di bulan Muharram itu as-shalah. Mana al-ula antakuna sholatu tasbih. Sholat di sini bukan hanya sholat fardu, tapi sholat sunnah tasbih. Kalau sholat sunnah tasbih namanya juga sholat sunnah tasbih, perbanyak tasbih daripada dalam sholat tersebut. Sujud yang biasanya 3 jadi 11, gitu ya. Sujud yang ruku yang bacanya biasanya 3 jadi 11, perbanyak tasbih, gitu ya. Nah inilah Nabi Allah Adam alaihi salam diterima tobatnya, fatalaqqa Adam mir rabbihi kalimatin fataba alaihi. Tobatnya Nabi Allah Adam atas bertawasulnya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah salah satu keistimewaan baginda Rasul. Orangnya belum ada, tapi namanya sudah terkenal. Bahkan Nabi Allah Adam manusia pertama itu bisa tahu dan akan sudah ada kelahiran baginda Rasul. Beda sama kita, ya. Kita bisa tahu itu kalau udah lahir. Kalau udah lahir, siapa namanya? Zaid bin Umar. Udah lahir, gitu ya. Nah biasanya juga sama kiai-kiai itu samaina kahada gula. Para jamaah kaum muslimin perlu kita saksikan. Ini yang ada di depan bayi kita ini yang sudah dinamakan oleh ibu bapaknya Zaid bin Umar, gitu ya. Kita doakan. Nah, kita bisa tahu itu sudah dilahirkan, gitu ya. Nggak ada ceritanya udah terkenal sebelum dilahirkan, gitu ya. Terkecuali baginda Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah kembali Nabi Allah Adam diterima tobatnya pun itu di bulan Muharram. Diterima tobatnya. Akhirnya singkat cerita dipertemukanlah di di Makkatul Mukarramah. Di situ dipertemukanlah Nabi Allah Adam dan Siti Hawa. Bukan bukan perjalanan yang bukan perjalanan yang ini Pak, bukan perjalanan yang dekat, jam yang jauh baru dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah yang pertama, Nabi Allah Adam diciptakan dan diterima tobatnya itu di bulan Muharram. Terus mana lagi? Wastawat safinatan Nuh alal judi. Di sini bukan main kartu ya Pak ya. Nah, yang kedua, nabi yang ada peristiwa di bulan Muharram yaitu Nabi Nuh. Nabi Nuh masih keturunan Nabi Allah Adam alaihissalam. Nabi Nuh adalah salah satu ulul azmi. Apa ulul azmi? 5 besar. Kalau bahasa sekarang kayaknya 5 besar ya. Mana? Allah Subhanahu wa taala menciptakan nabi 125.000 nabi. Disaring, diayak, bahasa Jermannya diayak ya. Diayak jadi 313, itu nabi dan rasul. Disaring lagi jadi 25 nabi, itu yang wajib kita ketahui dari mulai Nabi Adam alaihissalam sampai baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang 25 disaring lagi Pak, jadi 5, namanya ulul azmi. Nah, salah satunya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Nabi Allah Nuh alaihissalam para bapak yaitu diberi umur oleh Allah 950 tahun Pak. Dari mulai lahirnya Nabi Allah Nuh 950 tahun itu terus berdakwah Pak. Tapi ini umatnya emang Pak yang bangkar warah. Tahu bangkar warah Pak? Dorakman, Doraga di sini masih 5 kilo lagi ke sana. Itu namanya Dorakman itu. Nah, ini umat Nabi Allah Nuh ketika diberi dakwahan, ketika diberi ceramahan seperti ini Pak, bukan hanya menghindar, tapi menutup telinganya Pak. Kayak gini Pak. Apa itu sih Nuh? Ngomong apa kali itu? Apa sih agama? Gitu kan ngomong. Makanya kalau ada umat sekarang yang diceramahi oleh kiai gini langsung, itu umat Nabi Nuh itu. Umat Nuh itu ya. Nah, Nabi Allah Nuh diberi umur 950 tahun, dapat pengikut hanya 80 orang. Rata-rata berarti 100 tahun itu 1 orang. Masya Allah. 10 tahun ya, itu 1 orang. Ya Allah, kayaknya kalau ada ustadz sekarang bangun pesantren, bangun majelis, punya santri 10 tahun, kayaknya udahan tuh jadi ustadznya. Bangkrut ini kayaknya saya. Iya Pak.
Ya kita kiaskin lah sama yang lain. Kayaknya kalau ada pedagang, dagang 10 tahun, yang beli 1 orang, Masya Allah, kayaknya bangkrut kan itu. Gitu ya. Gitu ya. Ini juga Nabi Allah Nuh betapa sabarnya terus berdakwah di dalam kondisi apapun. Akhirnya pada puncaknya Nabi Allah Nuh pun merasa manusia biasa, Pak. Akhirnya berserah diri kepada Allah, ya Rabb, saya sudah berdakwah ini ad'u ila rabbiki ila jabalin. Aku sudah berdakwah kepada umatku sebisaku. Tapi apa balasan daripada umatku ini? Tidak ada yang nurut. Saya sudah tidak sanggup ya Allah. Akhirnya kata Allah, ya udah Nuh, bagaimana? Apa mau lo? Kata Allah. Akhirnya kata Nabi Allah Nuh, tenggelamkanlah saja ya Allah. Akhirnya buatlah perahu. Buat perahu ya Rob? Iya, buat perahu. Dari mana? Ya dari pohon lah. Pohonnya dari mana? Nanam sendiri. Apa itu tandanya? Artinya berjuang itu memang butuh waktu dan banyak resikonya. Itu yang harus kita hadapi. Gitu ya. Contoh Nabi Allah Nuh disuruh bikin perahu harus nanam pohon dulu. Makanya nanam pohon itu kan nggak ada yang bimsalabim ada abrakadabra langsung jadi. Yang namanya berjuang itu membutuhkan proses. Proses itu pasti ada. Gitu ya. Akhirnya singkat cerita Nabi Allah Nuh membuatlah kapal di tengah-tengah kampung. Masya Allah. Jangankan itu ya, cuaca lagi kemarau panjang luar biasa, membuat perahu di tengah kampung. Akhirnya umat yang tadinya bangkar warak makin menjadi-jadi, Pak. Itu si Nuh makin sarap katanya dia. Makin edan itu kayaknya si Nuh. Kuku harodok nyen perahu gitu ya. Kemarau kayak gini bikin perahu segala macam. Tidak sampai situ umatnya Nabi Allah Nuh alaihissalam. Mana begitu sudah hampir jadi, Pak. Ini umatnya Pak datang ngelongok kapalnya Nabi Nuh. Akhirnya kalau misalkan dirempari kotoran, Pak. Kotoran manusia itu. Udah BAB dibuang ke situ, itu Pak, gitu ya. Akhirnya jangankan orang yang sehat, ada dalam satu riwayat orang yang udah stroke, Pak, Masya Allah, yang stroke aja mencoba merangkak pengen BAB di situ, Pak, Masya Allah. Akhirnya dalam satu riwayat sesudah itu di situ udah beres, itu yang stroke itu mau jalan kepleset pisan, Pak. Kepleset jatuh di antara itu tadi kotoran-kotoran itu. Terjadilah keajaiban Allah, itu yang tadinya stroke bisa sembuh. Tadi mah jalan merangkak, lamanya luar biasa, pulang bisa sembuh. Masya Allah. Ditanya sama masyarakat, lu udah sembuh? Di mana mantrinya lo? Di mana dokternya? Nggak ada dokter. Kalau mau obatnya tuh ada di kantor Nuh tuh. Masih banyak kan yang gitu kan. Masya Allah. Akhirnya yang tadinya ngebawain masing-masing, ada di masing-masing rumah bawa satu rantang masing-masing buat obat. Ya Allah. Akhirnya di situ Nabi Allah Subhanahu wa taala memperingati Nabi Allah Nuh. Wahai Nuh, akan aku banjirkan ini alam dunia. Masukkan olehmu kaum-kaum yang percaya kepadamu dan seluruh hewan-hewan, tapi berpasang-pasangan. Jangan enggak berpasang-pasangan, dipasang-pasangkan. Hanya diserukanlah seluruh pengikut-pengikutnya dan berikut hewan. Akhirnya sudah di situ sudah pada absen, sudah pada kumpul mencari Kan'an. Siapa Kan'an? Anaknya Nabi Allah Nuh alaihi salam. Enggak ada, Pak. Dicarilah ke bawah kapal, di tengah kapal, dicarilah oleh Nabi Allah Nuh. Ngadul anak ulan tuh gitu. Ini nanyanya ke orang Tasik kali ya gitu ya. Tak ya segera gitu ya. Enggak ada gitu ya. Dicari lagi ke atas. Mas, yang konon anakku tak gitu ya. Teka anakku orang. Ini orang Garut gitu ya. Nah,
ada nemu anakku tidak? Si Kan'an nggak ada. Nabi Allah Nuh hanya mencari sampai ke atas, kelihatan lagi di luar kapal berkumpulnya dengan umat-umat kafir. Masya Allah, anak Nabi Pak, anak Nabi Allah ulul azmi, tapi tidak menjamin anaknya bisa sepenuhnya mengikuti Bapak. Ini sebagai gambaran kiasan Pak, gitu ya. Jadi jangan berkecil hati, misalkan kita rumaos rumasa kita bukan turunan orang soleh. Kita misalkan dari dulu tukang ngejahit, udahlah lu matong ke anak kita jadi tukang jahit aja sama kayak bapak. Jangan gitu Pak. Justru keturunan yang seperti itu, kata surahan guru, kalau misalkan kita menjerumuskan anak kita ke lembah ke jalan yang diridhoi, tegasnya ke pesantren, itu meskipun kita bukan turunan kiai, kalau anak kita dan kita sungguh-sungguh, insya Allah akan ditakdirkan Pak. Justru itu yang gampang diijabahnya Pak, yang sungguh-sungguh. Terkadang yang meskipun hanya turunan kiai tapi tidak diaplikasikan, tidak diserukan ke jalannya, itu tidak akan jadi Pak. Karena ilmu itu bin nasab bil kasab la fin nasab. Ilmu itu dikasab, dicari, bukan dengan turunan. Inilah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Akhirnya di atas kapal melihat anaknya Kan'an, berteriak seraya mengatakan di dalam Al-Qur'an, "Ya bunayyar kam ma'ana wala takum ma'al kafirin." Anak Kan'an, kesini ke Bapak. Ini Allah akan menurunkan azab. Allah akan menurunkan banjir yang sangat luar biasa. Tidak ada yang akan bisa selamat terkecuali orang-orang yang wala takum ma'al kafirin, terkecuali orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana jawaban Kan'an? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Enggak mau Bapak. Kan'an mau di bawah aja. Kan'an mau lari ke gunung yang lebih tinggi gunung. Akhirnya mengelak. Akhirnya bagaimana, kata Allah, sudahlah Nuh, tinggalkan anakmu. Ditinggalkan. Begitu sudah terjadilah hujan Pak, sangat luar biasa lebat. Jangankan di atas bawah dikucurkan Pak. Di bawah yang tadinya tandus Pak, mengeluarkan air dengan izin Allah. Atas hujan yang sangat luar biasa sehingga seluruh alam dunia ini kebanjiran. Gitu ya. Ini singkat cerita, Nabi Allah Nuh alaihi salam berlayar di dalam perahunya itu mengitari dunia ini, yaitu setelah selamat daripada banjir di bulan Muharram. Di bulan Muharram ini Pak. Gitu ya. Nah, ini sesudah itu adalah dikumpulkannya, diperintahkannya oleh Nabi Allah Nuh kepada umatnya, wahai umatku, kumpulkan, kita membuat makanan. Karena sudah jeda, sudah tidak banjir lagi, kumpulkanlah makanan. Di situ ada kacang, ada jagung dan lain sebagainya disatukanlah. Disitulah cikal bakal dijadikannya bubur. Situ Pak asal muasalnya daripada kisah Nabi Allah Nuh alaihi salam. Inilah Nabi Allah Nuh selamat daripada perahu selama selama terjadinya banjir, selamatnya itu di bulan Muharram. Mana lagi falaqal bahra li Musa. Hanyutnya Nabi Allah Musa ditemukanlah oleh Siti Aisyah, Ratu Aisyah, anak buah daripada Fir'aun, ditemukannya itu di bulan Muharram. Cerita daripada Nabi Allah Musa alaihi salam itu pada zaman itu sebelum Nabi Allah Musa lahir, ini ada dukun-dukun Fir'aun bermimpi Pak. Masya Allah. Dari dulu emang ada dukun Pak. Nah, bermimpi dukun dukun Fir'aun, bahwa di situ dalam mimpinya dukunnya Fir'aun akan datang satu laki-laki gagah perkasa yang meruntuhkan kerajaan Fir'aun. Ceritakan kepada Fir'aun tuh kebakaran jenggot ke Fir'aun. Masya Allah.
Akhirnya disitulah menyuruhlah kepada satpol PP kalau bahasa kita ya. Anak buahnya Fir'aun semuanya dikumpulkan. Wahai anak buahku semuanya, wahai anak buahku, carikan di tiap-tiap rumah wanita yang hamil, yang melahirkan. Jikalau anaknya laki-laki, bunuh. Kalau anaknya perempuan, selamatkan. Itu di situ Pak. Laki-laki dibunuh, perempuan dihidupkan. Akhirnya mendengar itu Pak, ibu daripada Nabi Allah Musa alaihissalam geram. Akhirnya sesudah melahirkan, dihanyutkanlah ke sungai Nil. Ketemulah oleh dayang-dayangnya Fir'aun. Diurus. Masya Allah. Itu dipertemukannya di bulan Muharram. Di bulan Muharram. Gitu ya. Inilah makanya ada syariat. Di zaman Nabi Allah Musa, boleh laki-laki nikah sama perempuan sepuasnya. Kenapa? Perempuan pada waktu itu banyak, laki-laki sedikit gara-gara si tengkorak Firaun. Laki-laki kan dibunuh, cewek dibiarin. Masya Allah, 1 berbanding 100 kayaknya Pak. Makanya pada waktu itu ditegaskan dalam hukum Nabi Allah Musa, wahai umatku silakan laki-laki nikah ke perempuan sepuasnya, sekuatnya. Mau sekecamatan, gitu ya. Mau sekabupaten, ada kuatnya tuh. Itu leklok betul ya. Masya Allah. Inilah syariat Nabi Allah Musa alaihissalam. Datang terus turun ke Nabi Allah Isa. Nabi Allah Isa berubah lagi. Giliran syariat Nabi Allah Isa, wahai umatku cukup nikah 1 sampai mati, sampai peot hiji bae guys. Itu syariat Nabi Allah Isa, hiji bae guys. Kata ibu-ibu cocok ya, mana ibu-ibu dong ya, cocok ya. Datanglah baginda Rasul tengah. Apa namanya di dalam Quran? Fawahidah. Masna wasula sawaruba. Nikahilah olehmu perempuan yang disukai olehmu. Masna 2, 3, 4. Boleh tuh kita 4. Tapi fa'dilu. Kalau kita tidak bisa adil cukup 1. Gitu ya. Itu garis finish Pak 4. Nggak boleh 5. Kalau masih mau ini 4, buang 1. Gitu ya. Itulah syariat daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah Nabi Allah Musa hanyutnya itu di bulan Muharram. Pun yaitu wa aghraqa fil bahri Fir'aun. Tenggelamnya Fir'aun itu sama di bulan Muharram. Mana singkat cerita Nabi Allah Musa sudah mengumpulkan umat-umat di Mesir Pak. Kedengaran oleh Fir'aun dikempunglah, terjadilah pengapungan. Ada tidak ada jalan pada waktu itu Musa dan kaum-kaumnya. Karena ujungnya itu laut. Karena kalau tidak salah itu laut merah ya di Mesir itu Pak. Akhirnya Nabi Allah Musa bingung, munajatlah kepada Allah. Akhirnya dikata Allah, turunkanlah tongkatmu, niscaya akan aku selamatkan. Diturunkannya ditandukkanlah ke dalam tanah. Akhirnya lautan dengan izin Allah bersebelah. Dalam keadaan darurat. Itu mukjizat Allah yang mau, bukan hambanya yang mau. Kayaknya kalau hambanya yang mau ini tiap manggih laut ya dibelah-belah hambanya ya. Ini Allah yang mau. Wahai Musa, gitu ya. Itu kanlah tongkatmu dibelahkan. Ini sudah selamat Nabi Allah Musa dan umat-umatnya. Sesudah itu Fir'aun lah dan ajudannya yang ada di belakangnya itu mengikuti Nabi Allah Musa. Sesudah itu laut menjadi seperti semula, gitu ya, seperti semula sampai wa aghraqa fil bahri Fir'aun. Akhirnya sampai Raja Fir'aun yang tadinya ngaku Tuhan kekerem di lautan. Raja ngaku Tuhan dilelep Pak. Masya Allah. Ngaku Tuhan bisa dilelep. Akhirnya sesudah ditemukanlah jenazah daripada Fir'aun, ditemukanlah dibungkus, dijadikan mumi, kalau kata bahasa kita diabadikan. Sampai Allah abadikan di dalam Quran, wa kadzalika nunajjika bibadanika litakuna liman khalfaka ayah. Untuk menjadi iktibar kepada umat-umat sesudahku,
bahwa inilah contoh orang yang durjana, yang tidak mau nurut atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Itu sebenarnya Fir'aun di dalam lubuk hatinya, dalam satu riwayat, sesudah kekerem lihat air yang tadinya udah belah nyatu lagi, itu Nabi Fir'aun itu ada punya rasa, oh kalau tahu gini mah gua ini taat sama Tuhannya Musa. Itu ngomongnya. Kenapa? Udah terdesak, udah sakaratul maut. Kata malaikat, lu kalau masa waktu hidupnya lu kerja apa aja? Sakaratul maut baru ngomong kayak gitu loh. Gitu ya. Nah, ini seperti orang yang sakaratul maut, baru sakaratul maut baru. Ya Allah, saya taubat ya Allah. Kalau udah sakaratul maut itu taubat kita itu sudah dihilangkan. Makanya kalau ingin taubat, pergunakanlah waktu hayyan qoblal maut. Sebelum datang kematian, yuk sama-sama kita di waktu hidup ini perbanyak baca istighfar, bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah para jemaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Masih ada Nabi Allah Ibrahim, Nabi Isa, Nabi Yakub, Nabi Ayub, dan Nabi Daud. Itulah sisa-sisa daripada cerita nabi-nabi yang terjadi di bulan Muharram. Mudah-mudahan kita bisa menceritakan di minggu depan. Mudah-mudahan kita semua diberikan umur yang panjang oleh Allah. Mudah-mudahan kita semua diberikan rezeki yang berkah. Mudah-mudahan kita semua dipaparinan turunan yang soleh terus solehah. Amin ya rabbal alamin. Barakatuh bil kitab al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah.